Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang berjudul segmentasi pasar yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama yaitu Aditya Mahendra Putra 12405193393. Yang kedua yaitu Fadilah Makhrifatul Hasanah dengan NIM 12405193186. Yang selanjutnya M Zufraiko Ihdal Umam dengan NIM 12405193198. Selanjutnya Muhammad Wahyu Sahrul dengan NIM 12405193201. Selanjutnya Nilna Hadia Maulida 12405193204. Selanjutnya Sandrika Abu Veronica 12405193207. Selanjutnya Rois Khairunisa 12405193224. Selanjutnya yaitu Freddy Prabowo dengan NIM 12405193265. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tingkat segmentasi pasar. Segmentasi pasar konsumen membagi keseluruhan pasar konsumen menjadi sub-pasar berbeda yang memiliki karakteristik serupa. Terdapat 4 tingkat segmen pasar konsumen, yang mana tingkat ini berdasarkan proses pemasaran sasaran. Berikut 4 tingkatan segmentasi pasar tersebut. Yang pertama adalah pasar segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki keinginan yang sama. Selanjutnya adalah pemasaran relung. Relung adalah kelompok yang diidentifikasikan secara lebih sempit, lebih pas lagi. Relung adalah pasar kecil yang kebutuhannya tidak dilayani dengan baik. Pemasaran biasanya mengidentifikasikan relung dengan membagi-bagi segmen tertentu menjadi subsegmen. Yang ketiga adalah pasar lokal. Pemasaran bersasaran menghasilkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Yang terakhir, segmen yang keempat adalah pemasaran pelanggan individual. Tingkat segmentasi tertinggi mengarah pada pemasaran sesuai kebutuhan atau tiap-tiap individu, atau bisa disebut dengan pemasaran satu lawan satu. Pada dasarnya, tiap-tiap individu memiliki seperangkat keinginan yang sangat unik dan berbeda. Selanjutnya akan dilanjut pada teman saya. Materi selanjutnya adalah target pasar konsumen. Targeting adalah menentukan segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Menurut Philip Kotler, target market adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Targeting yaitu proses menyeleksi target market yang tepat untuk memproduksi dan servis dari perusahaan. Targeting juga dapat dikatakan sebagai strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Atau dengan kata lain, targeting dalam strategi pemasaran sebagai fitting strategi dari sebuah perusahaan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa targeting merupakan proses menyeleksi target market dalam mengambil keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Kriteria targeting ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menyeleksi pasar, antara lain ukuran pasar. Ukuran pasar adalah perusahaan harus mampu membaca kekuatan pasar untuk menjadi penyebar dan penyalur informasi dan hasil produksi yang akan diterjunkan. Semakin besar ukuran pasar, maka semakin besar pula posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua adalah pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar adalah kepercayaan dan kemampuan pasar untuk terus berjalan dan berkembang sebagai mediator perusahaan dengan konsumen. Sehingga besar potensi pertumbuhannya, maka semakin menjanjikan bagi perusahaan. Yang ketiga adalah keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah cara mengukur apakah sebuah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian untuk menguasai segmen pasar yang dipilih. Materi selanjutnya yaitu tingkat segmentasi pasar konsumen.
Yang pertama yaitu ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Yang kedua yaitu ada pemasaran relung. Relung atau niche yaitu kelompok yang diidentifikasi secara lebih sempit. Lebih lagi, relung adalah pasar kecil yang kebutuhannya tidak dilayani dengan baik. Pemasaran biasanya mengidentifikasi relung dengan membagi-bagi segmen tertentu menjadi subsegmen. Yang ketiga yaitu ada pemasaran lokal. Pemasaran bersasaran menghasilkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Dan yang keempat yaitu tingkat segmentasi tertinggi mengarah pada segmen tunggal. Pemasaran sesuai kebutuhan atau customized marketing atau pemasaran satu lawan satu. Pada dasarnya, tiap-tiap individu memiliki seperangkat atau keinginan dan pilihan yang unik. Materi selanjutnya yaitu slide 6. D. Dasar segmentasi pasar konsumen. Kunci dari segmentasi adalah menyesuaikan program pemasaran untuk mengenali perbedaan pelanggan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama segmentasi geografis, kedua segmentasi demografis, ketiga segmentasi psikografis. Untuk yang pertama yaitu segmentasi geografis. Memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, kota, kabupaten, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia keluarga, jenis kelamin, penghasilan pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen, dibagi berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zufraiko Hidalumam, NIM 12405193198. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penentuan target pasar. Penentuan target pasar adalah kegiatan menilai serta memilih satu atau lebih segmen yang akan diambil oleh perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan diambil, maka langkah pertama adalah menghitung dan menilai potensi laba dari tiap segmen yang telah ditentukan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan wajib menilai dengan hati-hati berbagai macam segmen untuk nantinya ditentukan berapa ukuran segmen serta segmen mana yang akan diambil oleh perusahaan. Pemilihan segmen yang terlalu sempit bisa berdampak pada kegagalan dalam mencapai volume penjualan serta laba yang diinginkan. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Akan tetapi, jika segmen yang dipilih terlalu luas, akan berdampak pada biaya yang akan melebihi kenaikan penjualan serta laba. Untuk itu, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah besaran dan potensi pertumbuhan dari setiap segmen. Yang kedua, daya tarik struktural segmen-segmen tersebut. Dan yang ketiga adalah sasaran dan sumber daya perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan perusahaan sebelum menentukan target pasar. Sebelum menentukan target pasar, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama ukuran segmen. Perhatikan ukuran segmen yang akan dituju untuk memutuskan apakah segmen tersebut cukup menjanjikan untuk dilanjutkan atau tidak. Tujuannya adalah supaya perusahaan mampu menyesuaikan target perusahaan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan segmen.
menganalisis pertumbuhan segmen sangat diperlukan sebelum menentukan target pasar. Perhatikan pertumbuhan segmen yang akan dituju untuk melihat kemungkinan bisnis akan berkembang di masa yang akan datang. Walaupun ukuran segmen saat ini cenderung kecil, namun tidak menutup kemungkinan segmen tersebut akan berkembang menjadi besar di masa yang mendatang. Yang ketiga, analisis situasi. Dengan melakukan analisis situasi secara teliti dan cermat, sebelum menentukan sebuah target pasar, nantinya hal tersebut akan sangat berguna bagi perusahaan. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang didapat perusahaan. Apabila sumber daya tersebut didapat dari kerjasama dengan pihak luar, maka harus lebih berhati-hati karena keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Yang kelima, dana tersedia. Perhatikan dana yang disediakan oleh perusahaan. Apabila dana yang disediakan perusahaan sedikit, jangan mengambil resiko untuk menentukan target pasar yang besar. Usahakan keseimbangan antara dana dan target pasar menjadi sasaran tujuan. Yang keenam, tujuan yang sesuai. Setelah menentukan segmen pasar, sebaiknya tetap fokus pada segmen tersebut. Usahakan untuk tidak beralih ke segmen lain yang memang dari awal tidak direncanakan untuk menghindari resiko mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang teman saya sampaikan. Selanjutnya ialah studi kasus. Judul berita, segmentasi pasar sepeda motor Honda Revo, studi kasus di Kecamatan Kawangkohan. Segmentasi pasar sepeda motor Honda Revo di Kecamatan Kawangkohan, Kabupaten Minahasa dilakukan dengan mempertimbangkan segmentasi geografis, psikografis atau kepuasan konsumen, demografis, dan perilaku. Produk pasar yang selama ini menguasai pasar konsumen sepeda motor di Kawangkohan adalah pasar sepeda motor merek Yamaha, Suzuki, Honda, dan Kawasaki. Nah, di antara keempat merek tersebut, sebagian besar lebih memilih Honda. Lebih khusus lagi, Honda merek sepeda motor Revo, karena terbukti dari hasil penjualan. Honda menempati urutan tertinggi penjualannya. Nah, strategi pertumbuhan produk pasar yang dilakukan di Kecamatan Kawangkohan adalah dilakukan dengan strategi persaingan dengan melihat kondisi geografis, psikografis, perilaku, dan geografis konsumen. Peluang pasar sepeda motor Honda Revo di Kecamatan Kawangkohan memiliki peluang yang cukup besar pada segi segmentasi demografis. Segmentasi pasar sepeda motor Honda Revo di Kecamatan Kawangkohan dilakukan dengan mengikuti kriteria segmentasi sebagaimana umumnya terjadi, yaitu melalui tahapan survei, tahap analisis, dan tahap pembentukan. Ya, sekian, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.